Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya semuanya? Bagaimana nih, abang mau sapa dulu yang ada di kelas Batita, Balita, Kecil, Tanggung, dan Remaja. Semua sehat? Bagaimana? Kok nggak kedengeran? Oh iya, semua sehat, luar biasa. Wah, hari ini kita mau ibadah minggu kita. Namun sebelumnya abang mau menyapa dulu nih adik-adik, kakak-kakak dan abang nih yang sudah mulai sekolah minggu ini. Bagaimana sekolahnya? Hah? Menyenangkan kan? Waduh, luar biasa. Abang doakan semoga semua di semester ini mendapatkan nilai yang paling bagus ya, dan Tuhan memberkatinya. Untuk itu, sekarang mari kita mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Kita mulai angkat pujian berikut ini. Musik. Masuk dalam ibadah, dalam firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Berdoa akan dibawakan oleh adik kita dari kelas Batita. Silahkan. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Sehat semua kan? Nama aku Aksela Bruginting. Aku dari kelas Batita. Aku akan bawa doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah. Berkati Tuhan agar firman yang disampaikan dapat kami mengerti. Amin. Teman-teman. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Gevania Bruginting dari kelas kecil. Aku mau membacakan Alkitab Kejadian 6 ayat 5-7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata, maka menyesal Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan-hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Santa dari kelas Tanggung. Hari ini saya akan membacakan bahan bacaan kedua yang dikhususkan untuk remaja. Begini firman-Nya. Wahyu 9 ayat 20-21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan maha mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak dan tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Terima kasih. Terima kasih buat teman kita Aksela Bruginting yang sudah membawa kita di dalam doa. Halo adik-adik semua dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Kak Eli mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada adik-adik dan orang tua yang setia menemani adik-adik. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Bacaan kita minggu ini diambil dari Kejadian 6 ayat 5-7. Tadi sudah dibacakan oleh teman kita Gea Ginting.
Dan bacaan remaja sudah dibacakan oleh teman kita Santa Bruginting. Tema kita minggu ini adalah berbuat baik. Tema kita minggu ini adalah berbuat baik. Ya, sebelumnya kita mau lihat cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Zaman dahulu, banyak manusia membuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Tetapi Nuh adalah orang baik. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan. Setelah bahtera selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 istri anaknya. Bapak Nuh mengambil 7 pasang binatang halal dan mengambil 1 pasang binatang haram. Kemudian datanglah air bah dan hujan lebat selama 40 hari memenuhi bumi. Bapak Nuh dan keluarganya memelihara semua binatang yang ada di dalam bahtera. Setelah semua manusia dan binatang mati terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti. Bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat, dan air bah menjadi semakin surut. Bapak Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Semua binatang juga keluar dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Ya, zaman dahulu banyak manusia yang berbuat yang tidak baik ataupun berbuat jahat. Tuhan ingin sekali menghapus manusia di bumi. Tetapi Nuh adalah orang baik, orang yang selalu melakukan yang benar, orang yang taat kepada Tuhan dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Karena perbuatan manusia yang tidak disenangi oleh Tuhan, Tuhan ingin menghukumnya dengan banjir yang besar. Tuhan bukan tidak mengasihi manusia, tapi Tuhan ingin berbuat baik agar kehidupan manusia dan ciptaan yang lainnya juga baik. Di sini Tuhan Yesus mengajari kita untuk berbuat yang baik. Nah, adik-adik, berbuat baik itu apa ya? Coba dari kelas batita, balita, kecil, tanggung, dan remaja boleh direnungkan. Berbuat baik itu seperti apa ya? Ya, adik-adik sudah jawab dari rumah masing-masing, luar biasa. Ya, berbuat baik itu dimulai dari apa? Hal yang terkecil, yaitu tersenyum. Tersenyum ini adalah ibadah, adik-adik ya. Tersenyum, berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab, berbagi makanan, berbagi mainan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itulah perbuatan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, adik-adik sudah dihajarkan oleh firman Tuhan tentang hal yang baik. Bagaimana berbuat baik. Mama papa juga terus menyampaikan dan mengajari adik-adik untuk berbuat baik. Guru sekolah minggu, guru sekolah juga tidak lelah-lelah mengingatkan untuk adik-adik berbuat baik. Ya, karena pertolongan Tuhan, adik-adik bisa melakukan hal yang baik. Nah, adik-adik, ada hal yang tidak baik ya. Apa ya?
perbuatan yang tidak baik itu apa ya? Berbuat yang tidak disenangi oleh Tuhan apa saja ya? Iya, menangis, lalu marah-marah, lalu memukul teman kita, lalu membuang sampah dengan sembarangan ya, tidak pada tempatnya. Masih ada contoh-contoh lain perbuatan yang tidak benar. Ya adik-adik, dari contoh-contoh tadi adik-adik sudah bisa ya melihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau adik-adik lihat gambar ini, perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik, mana yang adik-adik pilih dan mana yang adik-adik sukai dari gambar tersebut ini? Ya, adik-adik lebih suka dengan gambar perbuatan yang baik. Adik-adik saja sudah bisa memilih ya, gambar yang mana yang bagus, gambar yang mana yang adik sukai, yaitu perbuatan yang benar. Begitu juga dengan Tuhan. Dia sangat menyukai perbuatan yang baik. Ya, di mana adik-adik berbuat baik, Tuhan sangat senang. Itu sudah menyenangkan hati Tuhan, terutama juga mama papa kita di rumah pasti senang ya. Apalagi Tuhan Yesus sangat senang melihat adik-adik melakukan perbuatan yang baik ya. Jadi adik-adik sudah tahu ya mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah adik-adik, di zaman kita ini, di new normal ini, perbuatan baik apa ya yang adik-adik bisa lakukan? Ya, adik-adik bisa lakukan dengan ABCD. A, B, C, D. Iya. Aku jaga jarak aman. B, bawa dan pakai masker. C, cuci tangan selalu. D, dan selalu minum vitamin. Iya. Dan tetap di rumah adik-adik. Iya, itu yang harus adik-adik lakukan ya di sekarang ini, di zaman sekarang ini ya. Adik-adik harus menjaga diri adik-adik, menjaga jarak aman ya, menggunakan masker, mencuci tangan, lalu minum vitamin. Begitu juga dengan makanan-makanan yang sehat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ini adalah hal yang berbuat baik, contoh-contoh yang berbuat baik untuk menjaga kita di kondisi kita saat ini. Nah adik-adik, sekarang adik-adik sudah mulai sekolah ya, sudah mulai belajar dari rumah. Adik-adik pasti merasa, wah aku rindu dengan teman-teman ya, tapi kita harus menjaga jarak aman kita ya. Lalu beribadah juga masih dari rumah ya, sampai sekarang ini adik-adik masih beribadah dari rumah. Tapi Kak Eli yakin adik-adik masih tetap semangat memuji nama Tuhan ya, membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya kehidupan kita ini bisa seperti biasa lagi. Nah adik-adik, kalau adik-adik ingin melakukan hal yang benar, kalau adik-adik merasa tidak mampu, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Dia mampu memberikan kita kekuatan untuk berbuat yang benar. Ya, coba melalui doa adik-adik sampaikan kepada Tuhan. Nah, seperti acara kita di Bible Camp tanggal 10-12 yang lalu ya. Adik-adik sudah boleh berbuat baik ya, berkarya di rumah. Walau di rumah adik-adik terus berkarya. Kalian sudah lihat cuplikan-cuplikan adik-adik ya, betapa luar biasanya adik-adik membantu orang tua. Ya, dari mencuci piring, menyapu rumah, menyapu halaman, menyiram bunga, mengelap kaca, mengelap meja, mengelap kulkas juga ada. Sampai ada yang sudah bisa memasak nasi. Wah, luar biasa. Kayak diberikan jempol buat adik-adik semua berkarya dari rumah ya. Dari kelas batita, balita, kecil, tanggung, dan remaja sudah bisa berkarya dari rumah. Oleh karena itu adik-adik tetaplah berbuat yang baik ya.
terus berbuat yang baik sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Dan minggu ini kita diajak untuk bertekad berbuat yang baik. Aku senang jadi anak Tuhan, terus berbuat baik. Tetap semangat dan salam sehat selalu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Mulai minggu ini dan seterusnya, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan nanti persembahannya akan dikumpulkan dan diserahkan kepada sektornya masing-masing. Untuk itu, sambil persembahan nanti diedarkan, sambil kita siapkan, mari kita angkat sebuah pujian dari penambahan denden nomor 272. Isekin kami enda o Bapa. Musik. Sekarang mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan-Mu kami boleh memberikan sedikit daripada apa yang kami punya. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini supaya boleh untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam ayat hafalan. Baik ayat hafalan untuk minggu depan dan ayat hafalan yang sudah diumumkan di minggu lalu. Sekarang mari kita dengarkan ya. Pertama untuk ayat hafalan yang minggu depan, setelah itu untuk ayat hafalan yang sudah diumumkan minggu lalu. Silahkan. Selamat hari Minggu semua. Bertemu lagi dengan Yeriko Ivander. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo teman-teman. Amos 5 Ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Yang habis dengan tidak ada tidak ada yang memadamkan tang bagi Amin. Amos 5 ayat 6. Kalian Tuhan Maka kamu akan hidup jangan ia memasuki ia keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. mandi. Tuhan Yesus berkati. Berkati. Bye. Bye. Bye-bye. Ayat hafalan Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan Maka kamu akan hidup Supaya jangan ia memasukin keturunan Yusuf bagikan api yang habis habis dengan tidak ada yang Bagi Betel. bagi Betel. Betel. Amin. Amin. Selamat teman-teman, selamat hari Minggu. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup supaya jangan masuk ke dalam keturunan Yusuf bagaikan api yang
yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan. Dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan. Maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api Yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkannya bagi Betel. Terima kasih. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada lagi yang memadamkannya bagai Betel. Amin. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagai api yang memakan habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia Memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. supaya jangan ia memasuki Ia masuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya dengan tidak ada yang memadamkan. dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan maka kami akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf Bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak Memadamkan bagian Betel. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada memadamkan bagi Betel. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu Kamu akan hidup supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf dengan api yang memakannya habis Dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan Maka kamu akan hidup, supaya jangan memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis tidak ada mendapat Tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang Bible. memadamkan bagi Betel. Ya, adik-adik, masih ingat nggak waktu kita Bible Camp kemarin? Ada yang bilang ada yang mau jadi mata lebah dengan mata lalat. Nah, nanti setelah kita di akhir ibadah kita akan ada pengumuman siapa-siapa saja sih yang menjadi juara dari Bible Camp virtual kemarin. Apa saja yang kita nilai? Nanti silakan dilihat ya di pengumuman berikutnya. Nah, mengakhiri ibadah kita akan angkat pujian dengan pujian kita, Mata Tuhan Melihat. Musik. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.